Halo Sagittarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading dengan tema kali ini seseorang ya yang akan datang padamu atau menghampirimu di tahun 2025 ini, tapi ingat nggak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Dan kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini ya. Dan untuk lihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda atau list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Oke, dan readingan ini juga sifatnya timeless ya, namun timelessnya sepanjang tahun 2025 saja. Oke, sekarang kita akan lihat di sini siapakah dia, orang yang akan datang menghampiri kamu di tahun 2025. Di sini aku akan tarik untuk inisial dia dulu ya. Untuk nama panggilan, bisa nama panggilan dia ya, atau nama depan, nama belakang, atau nama tengah dia gitu. Oke, aku akan tarik 9 kartu buat kamu karena tahun ini years number ya, angka tahun 9 ya di 2025 ini. Jadi kita sesuaikan aja dengan angka tahun. Oke, siapakah dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita akan lihat di sini. Kita punya G, kita punya M, kita punya Q, kita punya G, kita punya L, kita punya U, kita punya I, ada C, ada A ya, A, C, I, U, L, G, Q, M, G. Oke, di sini aku dapat nama Galang sama Gilang ya untuk cowok. Kalau untuk cewek, Caca dengan Cika. Ya, ini bisa nama panggilan dia karena nama panggilan juga belum tentu nama asli ya. Nama panggilan bisa nama depan, nama belakang, nama tengah dia untuk nama asli. Bisa ya, sesuaikan aja. Kemudian kita akan lihat, ini untuk inisial dia ya, bukan inisial kamu ya. Saya khususkan untuk dia, seseorang yang akan datang. Kemudian kita akan lihat lagi di sini dari kartu tarotnya. Aku akan tarik 4 kartu buat kamu untuk ciri-ciri lainnya. Kisi-kisi dia. Dan tentunya ini seseorang yang punya potensi ya menjalin hubungan asmara dengan kamu. Oke, di sini kita punya Page of Swords. Mungkin dia lebih muda dari kamu atau seumuran. Kemudian ada yang lebih muda atau seumuran. Kemudian usia dia masih sekitaran 20-an ya, 18, 19, 20-an gitu. Ada yang usia-usia gitu ya. Tapi ada juga yang enggak. Tapi aku ngelihatnya lebih ke usia-usia itu. Namun bisa lebih muda dari kamu ya. Contoh misalkan umur kamu udah 35, kemudian umur dia tuh 30. Berarti kan dia lebih muda dari kamu. Nah, itu bisa. Kemudian di sini aku rasa dia tipe-tipe orang yang selalu kepo tentang kamu ya. Bisa dibilang perhatian juga ya. Cuman perhatian dia mungkin kayak berlebih gitu. Misalkan nih, kamu jadian sama dia, itu dia tuh selalu ingin tahu gitu loh ya. Kamunya lagi ngapain, kamunya lagi sedang apa gitu. Bahkan mungkin kamu sempet jengkel ya, atau bukan jengkel ya, kayak sempet geram gitu loh, karena dia tuh selalu chat kamu gitu, chat terus gitu ya. Dan kalau kamu nggak bales tuh kayak dia mungkin ada yang beberapa dia mudah curiga juga ya. Kalau nggak kamu bales atau nggak kamu cepet bales itu mungkin dia curiga gitu ya. Mungkin kayak semacam
nuduh-nuduh kamu yang enggak kayak gitu loh orangnya, karena ya sifatnya masih agak kekanak-kanakan gitu ya. Dan orangnya ini orang yang aku ngelihatnya orang pintar ya, dia pintar dari segi pemikiran gitu. Tapi aku ngerasa agak sedikit ini juga ya, agak sedikit ada sisi kurang baiknya, yang dimana seperti yang gue bilang tadi, dia ini gampang curigaan dan mungkin mudah percaya dengan gosip gitu ya, mudah percaya dengan omongan orang kayak gitu. Jadi kayak nggak dilihat-lihat dulu nih kabar ini tuh bener apa enggak gitu. Jadi kayak langsung aja nuduh kamu atau marahin kamu gitu ya. Misalkan ya dia dengar-dengar gosip tentang kamu yang mungkin kamu tuh lagi deket sama orang, ataupun mungkin kamu lagi godain orang, dan orang berpikiran, orang lain ya yang tahu tuh berpikiran bahwa kamu selingkuh istilahnya kayak gitu. Nah dia ini tipe-tipe orang yang lebih percaya gitu dengan omongan orang lain gitu. Jadi ada sedikit kurang baiknya gitu, karena ini berlebih gitu. Bukan yang apa ya, biasanya ya curiga boleh ya, tapi ini kayak lebih belum cukup bijaksana gitu loh ya. Dari segi pemikiran itu belum cukup bijaksana atau belum dewasa gitu. Jadi mungkin gampang sekali gampang sekali percaya omongan orang, dan mungkin sering kali bikin kamu kesel atau jengkel gitu ya, dengan tuduhan-tuduhan palsu, dengan tuduhan-tuduhan yang mungkin nggak berdasar gitu menurut kamu gitu, karena hanya dengan dengerin omongan orang dia ini langsung percaya. Nah istilahnya gitu. Oke. Kita lihat lagi di sini. Di sini ada Seven of Swords ya. Hati-hati ya, di sini ada Seven of Swords, karena aku juga merasa seseorang ini bukan orang yang ada yang di sini aku ngerasa dia bukan orang yang cukup baik buat kamu ya. Karena ada indikasi mungkin dia mengambil keuntungan dari kamu atau menipu kamu kayak gitu ya, ada kebohongan. Karena di sini aku juga ngelihat dengan adanya Page of Swords ini, orang ini kayaknya nggak bisa kamu percaya ya gitu, masih pelin-pelan, masih bingung, nggak tahu apa yang dia mau, masih kayak ngebandingin kamu dengan yang lain gitu loh ya. Jadi kayak bisa dibilang kalau udah sama kamu ya, mungkin ada seseorang yang lain deketin dia, tapi menurut dia itu lebih baik gitu loh dari kamu, entah dari penampilan lebih cantik atau lebih ganteng. Nah ini kayak orang ini mudah sekali gitu loh, orangnya belum bisa diajak serius ya. Aku lihatnya gitu ya, ada yang seperti itu. Dia masih suka membandingkan satu dengan yang lainnya gitu. Ya hati-hati di sini kalau kamu dealing dengan orang seperti ini, karena aku juga ngerasa di sini dia usianya muda ya dari kamu gitu ya, sekitar ya yang aku sebutkan tadi ya, bisa usianya 18, 19 gitu ya, jadi masih muda gitu. 20-an gitu ya. Dan ada Two of Pentacles di sini. Tapi aku juga ngerasa ada yang bukan orang seperti itu ya. Mungkin ada juga yang ciri-ciri dia itu seseorang yang punya pengalaman masa lalu ya, yang kurang mengenakan. Jadi dia ini ketika dekat dengan seseorang itu waspada banget gitu loh, berhati-hati banget gitu. Kalau misalkan dia nanti deket sama kamu, itu mungkin kayak nggak langsung jadian sama kamu gitu, butuh kepastian lama banget gitu ya, karena dia ini masih kayak menelisik gitu loh, kamunya nih gimana, orangnya gimana gitu, dan ini butuh waktu yang lama gitu. Bahkan aku juga ngerasa ada beberapa nanti kalau kamu jadian dengan seseorang ini, mungkin hubungan kamu nggak akan langsung lancar gitu ya, mungkin kayak ada yang on off atau seperti tarik ulur gitu. Tapi bukan berarti dia ini nggak tertarik sama kamu atau nggak suka sama kamu, nggak. Tapi ya seperti yang bilang tadi, dia ini punya beban, atau bukan beban ya, kayak trauma gitu loh dari masa lalu, itu rasa sakitnya tuh masih dia bawa gitu ya. Walaupun di sini kadang-kadang dia tahu apa yang harus dia lakuin gitu ya, kadang-kadang dia tahu bahwa pelajaran dari pengalaman hidupnya masa lalu tuh seperti ini gitu loh. Tapi namanya orang yang udah terlanjur deep ya sakitnya, itu biasanya memang
agak takut gitu, masih ada rasa takut gitu loh untuk menjalin hubungan baru. Padahal dia ingin gitu, tapi masih ada rasa takut, rasa ragu gitu loh kalau hal dulu itu terulang kembali gitu. Makanya dia nanti ada yang aku ngerasa memang akan tarik ulur sama kamu atau kayak maju mundur gitu ya. Kadang-kadang dia intens sama kamu atau deket banget sama kamu, kemudian kadang-kadang dia tuh kayak mundur gitu ya, kayak narik diri kayak gitu ya. Kamu perlu waktu di sini, kamu butuh waktu atau kayak butuh kesabaran kalau memang kamu nanti tertarik dengan seseorang ini gitu. Dan Two of Pentacles ini, seseorang ini bisa mengerti kamu ya, atau kayak mengimbangi kamu gitu. Dan ada sisi baiknya, mungkin ada beberapa yang ciri-ciri dia juga mungkin kalau dia udah kamu kenal, mungkin dia suka transfer kamu uang ya gitu loh. Orangnya nggak begitu pelit di sini. Kemudian di sini ada Page of Cups ya. Aku lihat di sini kayaknya yang dealing dengan kamu ini kebanyakan lebih muda dari kamu atau orangnya masih muda-muda gitu loh. Ya, jadi kalau kamu menginginkan hubungan yang serius, aku rasa seseorang ini belum ke arah sana. Jadi kalau kamu ingin menikmati aja hubungan kamu ya, atau kayak flow gitu ya, apa istilahnya menjalanin aja, itu bisa gitu ya. Ingin menjalanin aja, jadi kayak nggak mikir bahwa oke, jadian langsung menikah, itu enggak gitu loh ya. Orang ini belum ada sampai ke tahap itu gitu, belum ada kesiapan untuk menikah gitu ya, karena ini masih muda ya. Aku lihatnya masih muda-muda gitu, dan juga masih ya, karena di sini seperti yang bilang tadi, ada yang pernah punya masa lalu kurang baik ya, kalaupun dia umurnya udah dewasa gitu ya, yang seperti yang aku bilang tadi, misalkan kamu umur 35, dia umur 30 gitu kan, lebih muda. Nah, itu mungkin dia pernah punya masa lalu yang kurang baik. Nah, ini juga dia belum siap gitu loh untuk bener-bener menjalin hubungan yang lebih serius kayak menikah gitu. Jadi kayak dia ingin jalanin aja dulu gitu loh ya. Tapi bukan berarti dia nggak serius, nggak gitu. Oke. Cuman dia ingin jalanin aja dulu gitu. Ya, untuk masalah pernikahan gimana kedepannya ya lihat aja nanti gitu loh ya. Jadi kayak apa ya, mengikuti gitu loh, mengikuti arus atau kayak jalanin aja kayak gitu. Oke. Dan di sini Page of Cup ini juga berbicara orangnya tipe orang yang malu ya. Tipe-tipe pemalu gitu ya, malu-malu tapi mau gitu. Dan aku juga ngerasa dia ini orang yang romantis ya, orangnya romantis. Mungkin dia seperti yang bilang tadi, murah hati ya, karena mungkin dia suka transferin kamu uang, ngasih kamu uang, atau di sini ngasih kamu bunga atau ngasih kamu hadiah gitu. Orangnya romantis di sini gitu. Dan kita lihat lagi ya ciri-ciri dari zodiaknya. Di sini aku akan tarik lihat zodiak dia berdasarkan bulan ya. Biasanya aku nariknya berdasarkan Sun, Moon, Rising, and Venus dia ya. Tapi kali ini enggak, berdasarkan bulan aja gitu. Misalkan bulan 8 ya. Misalkan kelahiran bulan 8 Leo kayak gitu loh ya. Jadi ikutin itu aja gitu. Satu, 2, 3, 4. Oke, kita punya Capricorn di sini, kita punya Sagittarius, kemudian ada Aquarius, dan juga ada Virgo. Nah, di sini Virgo ya, misalkan Virgo ini kan bulan-bulan 9, nah kayak gitu loh. Oke, kalau nggak salah ya. Bulan-bulan 9, 89 ya. Kemudian ciri lainnya di sini ya, orangnya sabar, ada yang sabar, bertanggung jawab ya, orangnya tenang. Karena di Two of Pentacles ini juga aku ngerasa kayak orang yang seimbang gitu atau stabil gitu, bisa dibilang kayak gitu ya. Dan orangnya jujur, ada yang beberapa ini tipe orang yang jujur ya, jadi nggak suka bohong. Tapi ada juga yang seperti yang bilang tadi, orangnya ada yang bohong gitu ya. Kalau yang tipe-tipe orang yang bohong ini, yang masih pelin-pelan suka ngebandingin kamu dengan yang lain, ini hati-hati. Karena aku juga ngerasa Page of Cup ini bisa
bicara tentang bahwa dia ini pandai merayu, pandai menggoda gitu. Oke. Kemudian dia ini ya orangnya ada yang cerdas ya. Kemudian ada yang suka membantu juga gitu. Impulsif ya, ini sudah pasti impulsif. Ada yang dia tipe orang yang ramah ya, tapi kalau yang ramah ini aku nggak ngeliat dia cowok ya, tapi lebih cewek gitu. Kalau cowok dia ini seperti yang bilang tadi, romantis atau pandai gombal gitu, pandai merayu, pandai menggoda ya, pandai menipu atau berkata bohong. Tapi bohongnya ini biasanya kan kalau kata-kata manis itu kan agak sedikit bullshit gitu ya kayak gitu ya. Tapi kalau dia perempuan, aku justru ngerasa sebaliknya ya, dia tipe orang yang pemalu di sini. Kalau perempuan orangnya ramah juga gitu. Oke, sesuaikan aja ya, ambil yang resonate aja. Dan kalau misalkan ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.